Pernyataan sikap tim pengawal peristiwa pembunuhan atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI. Kami dari TP3, 6 warga sipil atau Laskar FPI dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau Laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Pada tanggal 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran mengatakan 6 orang Laskar FPI tewas dalam baku tembak karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizik Syihab. Belakangan pada 14 Desember 2020, Polri menyatakan 2 Laskar FPI tewas dalam baku tembak dan 4 orang lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur, kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian. Dari kompilasi informasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, TP3 menilai apapun alasannya, tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan, di luar prosedur hukum dan keadilan atau extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers 8 Januari oleh Komnas HAM menyatakan 2 mobil Laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi mengintai HRS, sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan 2 Laskar tewas. Penembakan 4 Laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawful killing. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan 4 orang tersebut meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian. Maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban. Ini menurut Khairul Anam. TP3 menyatakan bahwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM. Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara
yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Pembunuhan 16 Laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. TP3 menilai penyerangan sistematis terhadap warga sipil 6 Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental dan fisik. Sampai saat ini, negara Republik Indonesia belum pernah memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf atau bela sungkawa kepada keluarga mereka. Bagi kami, ini adalah pengingkaran terhadap hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 2006 Yungto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Demikianlah pernyataan sikap TP3 kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia. Jakarta, 21 Januari 2021, anggota tim TP3 ada 18 orang, mulai dari Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, Kiai Haji Dr. Abdullah Heha Mahua, Dr. Busro Mukodas, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Profesor Dr. Firdaus Syam, Dr. Abdul Khair Ramadan, Abdul Muhsin Al-Atas LC, Hajah Neno Warisman, Edi Mulyadi, Rizal Fadilah SHMH, HM Mursalim, Dr. Bukhari Muslim, Dr. Samsul Balda, Dr. Taufik Hidayat, Dr. HM Gamari Sutrisno, Insinyur Chandra Kurnia, dan Adi Prayitno SH. Demikian. Saudara sekalian, jadi sesungguhnya kalau kita menoleh ke belakang, jadi dulu kita masih ingat 1998 itu ada mass killing dalam peristiwa Banyuwangi. Jadi PBNU itu membuat fact finding commission, tim pencari fakta. Anggotanya Kiai Haji Said Akil Siraj, yang kedua Rozi Munir, ketiga, keempat, dan lain-lain saya lupa. Kemudian hasilnya itu diberikan ke Pangap, waktu itu Pak Jenderal Wiranto, dan kepada kejaksaan dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Tapi kemudian hasilnya nihil, ya. Tidak ada follow up sama sekali. Ya, waktu itu Gus Dur sebagai ketua PBNU mengatakan itu namanya adalah operasi naga hijau, ya. Jadi sudah mengarah sesungguhnya. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya kalau kita mau jujur, ya, pelanggaran HAM itu dilakukan mungkin terpaksa, ya, mungkin terdesak dan lain-lain, tapi tetap merupakan pelanggaran. Ya. Jadi sampai sekarang itu Human Rights
Commission di PBB tidak pernah bisa masuk ke Indonesia, ya, karena kita tahu bahwa kita telah salah, ya, melakukan crime against humanity itu sebagian di Aceh, tim-tim zaman dulu, ya, kemudian sampai Irian Jaya ke Papua dan Papua Barat. Ya. Nah, jadi mengapa kita punya keadrengan, ya, karena kita paham kalau ini pun kita lepaskan, ada ribuan, saya kira ada ribuan orang yang nggak suka kepada tegaknya hukum, ya, mereka kalau ada peluang untuk memusnahkan nyawa itu enteng saja, enteng sekali bagi mereka, sehingga ini sesungguhnya ini apa? Ini moment of truth. Ya. Kalau tadi malam saya lihat Pak Sigit Sudipto Prabowo itu omongannya kan merdu, ya, mudah-mudahan, ya. Tapi saya termasuk yang pernah mengatakan mudah-mudahan bukan dia, tapi sudah jadi kenyataan, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi kalau Pak Kapolri yang sekarang ini itu betul-betul bisa menegakkan apa yang dibicarakan itu luar biasa. Ya. Walaupun ada tokoh HAM yang mengatakan, ya dia meragukan, ya barangkali itu hanya ya karena uji kelayakan harus ngomong yang bagus, nanti praktiknya bagaimana itu masih kita lihat lagi. Ya. Ini saudara sekalian, jadi ini kami sesungguhnya tetap punya hak untuk membuat tim pencari fakta independen, tetapi kita saking hati-hatinya, ya sudahlah kita buat tim pengawal peristiwa pembunuhan ATP3 6 Laskar FPI, seperti dikatakan Pak Marwan tadi. Ya. Nah sekarang ini terakhir dari saya, ya. Saya sesungguhnya sudah membaca, ya, bahwa kalau di antara anak bangsa ini tidak ada yang bicara dengan lantang untuk menegakkan hukum, untuk melawan kezaliman, untuk menegakkan kebenaran, itu nanti lama-lama, ya, bangsa kita ini menjadi dingin, ya. Dingin ketika terjadi pembunuhan di sana, di pulau mana, di negara mana, di provinsi mana, itu tenang-tenang saja, ya. Kalau sudah seperti itu, ya, saya kira itu the end of our democracy, ya. Jadi sudah sekalian, kita belajar dari muka bumi ini, banyak sekali negara mula-mula demokrasi, tapi elitnya itu memang tidak punya potongan pembawaan mental moral demokrasi, akhirnya membangun oligarki, akhirnya membangun rezim yang otoriter, bahkan diktatorial, dan bisa semakin hebat, ya, karena rakyat diam saja. Ya. Nah, jadi mungkin kami ini sebagian di sini masih ada sekitar ribuan lagi yang masih punya kepedulian. Kita akan speak out, ya, kita akan bicara apa adanya, kita akan ikuti terus, ya, dan sambil mengikuti itu, kita tetap akan membuat insya Allah sebuah buku putih, ya, yang akan menyajikan kenyataan sejujur-jujurnya apa yang terjadi, supaya paling tidak bangsa kita ini tahu apa yang telah terjadi, juga masyarakat internasional juga tahu apa yang terjadi, dan mudah-mudahan saya yakin ini dari segi keimanan kami, ya, kita semua, kalau masih ada sebagai anak bangsa yang peduli, ya, itu yang di langit tidak akan membiarkan, ya, bangsa ini kemudian ambruk, semua kemudian jatuh, ya. Jadi asas ini masih sebagian, cukup sebagian lah, ya, masih waspada, masih alert, ya, masih punya keprihatinan, masih punya komitmen, keadrengan untuk menegakkan keadilan, itu bangsa ini masih punya masa depan. Ya. Ya, saya kira ini betul kata Pak Mar tadi, akhirnya harapan kita pada Pak Jokowi, ya, juga Kapolri baru, ya, supaya bisa seperti janjinya itu meretas, membuka, ya, halaman baru Polri kita, ya.
yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih ya mengayomi itu dan lain sebagainya. Saya kira tambahan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami lempar kepada teman-teman pers, saya sementara batasi 5 orang dulu ya. Oh, Pak Muhyiddin. Oke, sedikit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisari dari agama Islam adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagai umat Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai dan dianggap sebagai khairu ummah, ciri nomor satunya adalah itu. Antara amar ma'ruf dan nahi munkar harus dilakukan secara seimbang. Tidak boleh amar ma'ruf saja dan nahi munkar ditinggalkan atau sebaliknya. Nah, apa yang kami lakukan di tim ini adalah melakukan nahi munkar. Kami yakin tidak semua intelektual dan tokoh, cendekiawan, scholars berani dan memiliki kat untuk melakukan nahi munkar karena memiliki risiko yang lebih besar daripada amar ma'ruf. Oleh karena itu, kalau kita tidak melakukan nahi munkar, secara tidak langsung kita menegasikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berkumpul bagian daripada perintah Allah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apalagi banyak sekali di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 93 dijelaskan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ganjarannya adalah jahannam, ya neraka, tinggal di sana selama-lamanya. Bahkan bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan marah kepadanya, bahkan Allah melaknatnya. Kemudian yang terakhir, wa'addalahu azaban muhina, dan Allah menyiapkan sebuah siksaan yang sangat menyedihkan. Karena kita umat Islam, apalagi mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, kita harus memiliki kepedulian terhadap nasib saudara-saudara kita, ya umat Islam dan bangsa Indonesia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami lempar ke teman-teman pers, kami mengingatkan untuk kita menjaga jarak, jangan sampai di tengah-tengah ini tadi salahkan. Kami silakan untuk menjaga jarak.